wabarakatuh. Alhamdulillah nih kita masih ada di Palembang dan kemarin ada berita viral mengenai kakek dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Jadi aku mau lihat kondisi kontrakannya atau rumah susun si kakek. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Kakeknya atas nama Abdul Roni meninggal dunia ya? Iya. Pada tanggal hari Jumat jam 10 pagi. jam 10 pagi. Jadi aku kan yang udah beli tiket hari Senin. Nah, aku udah bilang sama Mas ya, udah koordinasi aku mau berangkat hari Senin. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Almarhum dipanggil Sang Pencipta setelah melakukan perawatan kurang lebih 4 harian gitu. Kita doakan semoga kakek diterima amal ibadahnya, Amin. diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Yang penting di sini aku sudah berniat untuk menemui kakek, tetapi sekali lagi Allah berkehendak lain. Oke, kita lihat kondisi rumah Kakek Abdul Roni atau di susun ya? rumah susun blok 4 benar. Oke, yuk kita lihat kondisinya. Lagi dibersihkan. Oh, lagi dibersihkan. Ayo kita lihat langsung. Ini Ibu RT-nya nih. Ini Bu RT. Oh, ini Bu RT-nya. Ibu maaf Ibu, saya Bu boleh lihat kondisi. Boleh diatur. Iya. Lantai 4. Naik aja Oke. Lantai 4. Jadi Mas ini relawan dan media juga ya? Iya. Dari Palembang Berejo. Berejo. Nah, qadarullah aku bisa kenal sama Masnya nih, orang hebat. Alhamdulillah. Aku direspon baik, kan suka ada yang memviralkan tapi tidak mau berbagi informasi ya. Iya benar. Nah, ini Masnya hebat banget. Jadi pas aku bilang aku mau datang, langsung dengan sigap merespon dengan baik tim kami gitu. Jadi gimana Mas awal mulai ceritanya? Awal mula kemarin ada yang DM Hah? nyampein bahwa ada kakek sebatang kara yang yang udah seminggu udah nggak bisa gerak. Kondisi udah kotor banget ya, udah Iya bau udah banget. kotor dulu. Sih, Bu. Iya. Setelah itu Setelah itu ada dibantu sama perawat peduli Palembang yang juga datang langsung ke sini. Evakuasi dibantu Pak Camat dan Pak Lurah. oh ini Nah di sini kakek yang kemarin yang waktu viral terguling ya. dengan Udah kita ajarin cara masuknya. Itu yang selama itu yang rawatnya. Oh, ini yang rawat. rawat. Kakak ini yang rawat bapak Ya, ini selama selama masa di hidup. sini semasa hidupnya. boleh ngobrol sebentar Mas? Boleh masuk ini ya, Bud. Tutup dulu maskernya. Gak apa-apa, Kak. Buka. Ya. Buka beda kamu. Di sebelah sini. Bahasa Palembang, bahasa Indonesia. Indonesia, Kak. Apa yang mau saya bisa bantu? Boleh sebelah sini. Apa yang mau bisa saya bantu? Apa yang mau ditanyakan aja? Mau tanya kakek ini ada keluarga? Oke. Ada keluarga, namanya Ian. Tapi Itu siapanya? anak dia kandung. Anak kandung istrinya meninggal. Istrinya Pak Roni Hah? udah meninggal. Ditabrak kereta apa bahasa apa bang? Motor. Oh, saya belum tua. Jadi beliau masih punya anak atas nama Ian. Iya, udah meninggal pula. Udah meninggal juga. Jadi Meninggal beliau berapa tahun kan? Meninggal juga. Jadi dia sendirian toh. Nah, sebatang kara. iya. Kalau sampah ini memang dia kebiasaan dia bawa sampah. Nah, terus dorang ini kalau selagi bisa dia sehat, dorang cari uang lewat minta-minta di jalanan kan. Itu aja. Dorang ini sakit, makanya itu aja yang buat dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu aja. Itu sakitnya kira-kira udah berapa lama sampai dia? 1 bulan, jelasnya 1 bulan. Hari itu bulan puasa, hari apa ya lupa. Hari
10 hari puasa kalau nggak salah. Oh, 10 hari puasa. Iya, dia terbaring di sini toh, warga udah rame, dikirain dia mati kan, meninggal apa? Saya masuk ke dalam, saya kerokin, saya angkat, saya benerin, saya ganti. Saya hari ujungnya. Malam itu sehat, saya digantiin baju sama saya kasih makan tiap hari sampai 1 bulanan. Akhirnya 1 bulan ada orang dinas sosial bawa ke rumah sakit, nggak tahunya saya juga yang jaga. Selama 1 minggu tak, tapi alhamdulillah setelah terima jam 10 dia meninggal. Terima kasih aja. Itu aja. Itulah yang ngurus masalah ini. Enggak, bukan saya yang ngurusnya. Dia minta rokok sama saya kasih rokok, ngopi, makan, itu aja. Itu saya bersihkan ini pula tadi dikasih sama Pak Lurah kan, ada biayanya. Asik Pak, tapi bilang mau beli karung sama deterjen sama ini kan, sama masker. Bisa semua. Alhamdulillah. Daripada orang lain toh yang bersihkannya jadi zolim buat dia kan. Alhamdulillah dia meninggal pakai la ilaha illallah di lantai. Masya Allah. Keren kan? Kalau masalah tempat mah di sini dulu sampean pijak itu dulu tai semua nih. Orang bukan tidak mau bantu tapi tidak kuat dekat sini. Warga bantu tapi warga tidak mau dekat karena baunya minta ampun. Makanya kayak warga-warga kayak model Linda, Yipit semua itu ngasih duit sama saya untuk beli nasi. Alhamdulillah. Walaupun saya susah makan tak. Oh, jadi karena dia udah nggak bisa kemana-mana, jadi buang kotoran, Iya. tapi semua di sini. Di sini pas di tengah ini aja baru bersihkan semuanya. Mau lihat ini? Ini kan bekas pijak semua. Ini loh. Nih semua nih. Kotoran semua nih. Nah, dia berak di sini pun juga. Oh ya. Ada mau 10 tahun di masuk sini. 10 tahun? Nah penyakitnya satu, dia ini kalau ditegas sama warga kayak perempuan, dimarahi dia. Bukan salah warga yang bilang katanya mau bantu, tapi dimarah sama dia. Itu aja, ngamuk dia. Tapi sama kuda, tolong. Iya. Apa almarhum ada gangguan atau seperti apa? Enggak. Oh, enggak sehat? Memang orang yang mudah marah kok. Oh, emang udah marah. Iya. Tapi alhamdulillah sama saya tak kan. Saya yang sering marah dia. Semoga Allah membalas kebaikan Mas, Iya. karena udah ngebantu almarhum dari awal sampai akhir. Boleh lah. Itu urusan dia kan. Karena takut sama Tuhan lah. Oke. Bukan takut sama dosa sama ini kan, dosaku udah banyak tuh. Takut sama Tuhan aja, dia kan buat Tuhan. Itu aja bedanya. Oh. Nangis mau lihat dia itu sebenarnya. Tapi memang orangnya keras kepala. Oke. Oke ya, Mas ya. Makasih banyak ya, Mas. Makasih banyak. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Ini dari saya. Oke Pak, bantu bersih ya. Oke, thank you Pak. Ya. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Enggak? Udah. Oke, thank you. Sehat-sehat, Ya. Mas. Kita sama. Nah, jadi besok rencananya kita mau ziarah ke tempat almarhum. Jadi karena udah nazar ya, aku dari Jakarta mau ketemu almarhum. Walaupun tidak bisa bertemu langsung, setidaknya kita ziarah nanti ya. Oke, kita terus. Hari ini dibersihkan lagi. Banyak kemarin penuh. Iya, kemarin penuh. Kemarin kita udah sempat datang ke sini, Pak. Nah, Pak boleh diceritain nggak waktu itu kronologisnya gimana sih, Pak, secara detail? Bapak kan dapat laporan ya? Ya, kita kan sebenarnya sebelum bulan puasa itu sudah mendapat laporan dari Ketua RT setempat perihal Pak Abdul Roni ini. Sebenarnya di wilayah kita ini banyak yang seperti Pak Abdul Roni lain. Tapi karena Pak Abdul Roni ini kan notabene-nya beliau ini tidak ada data. Iya. Bukan warga sini, tidak terdaftar di warga kita. Jadi kita kesulitan untuk mendata itu. Sebelum bulan puasa, beliau ini sehat, berjalan keliling-keliling kan. Cuman karena namanya bulan puasa kan dia asupan makanannya kurang. Ah itu udah dia jadi kolab. Jadi sudah kita sampaikan ke dinas sosial,
melalui dinas sosial kita kemarin kebenaran panti dinas sosial itu kan overload. Lagi penuh. Ya, jadi kita koordinasi dengan Pak Enos yang dari Dinsos. Tindak lanjutnya habis Lebaran. Sebelum habis Lebaran kita koordinasi ulang, keburu permasalahan itu ngangkat. Viral. Ya itu. Tapi sebenarnya sudah lama sudah disampaikan ke mereka itu. Jadi penanganannya kami langsung Pak Camat bentuk tim, kumpulkan tim dari Dinsos, kelurahan, ada relawan juga yang dari perawat kan, ada juga yang dari pokoknya yang sifatnya LSM lah kan, ke sini bawa yang bersangkutan itu langsung ke rumah sakit Bari, dirawatlah di rumah sakit Bari. Setelah dirawat di rumah sakit Bari lebih kurang 3 hari, kondisi yang bersangkutan tuh Ngedrop. belum sehat dulu ya? sehat dulu. Jadi ditelepon dari rumah sakit Bari, Pak Lurah, Pak Abdul Roni ini sudah bisa dibawa pulang karena sudah sehat. Oh ya, jadi kan koordinasi lagi dengan Dinsos sama Pak Camat mau dibawa ke panti yang di Indralaya. Indralaya kan yang lumayan di situ kan. Jadi dijadwalkan besok paginya jam 10 pagi kumpul di rumah sakit Bari. Agar instruksi Pak Camat kumpul di Bari untuk bawa yang bersangkutan di situ agak didampingi oleh ketua RT. Sebelum pelaksanaan jam 10 itu, jam 7 pagi itu drop. Jadi rumah sakit Bari nelpon lagi ke kita konfirmasi, Pak, nggak bisa Pak hari ini. Pak Abdul Rahman ini dibawa keluar dari rumah sakit karena drop kondisinya kan. Nah, jam 9 atau jam 10 seperempat orang rumah sakit konfirmasi bahwa beliau tuh tidak ada lagi. Udah meninggal kan. Kita pastikan lagi dengan yang kepala sal kan sama yang adik ini kan yang nunggu kan. Ada dari perwakilan warga yang diminta nunggu dari awal masuk sampai beliau meninggal. Ini Pak Redi ini kan. Iya. Jadi benar Pak kata si Redi memang sudah tidak ganti lagi itu. Jadi koordinasi ulang. Masalah Cak Mano tak dimakamkan di mana atau kemana kan itu kan. Jadi koordinasi lagi, bersepakat tim itu beliau ini dimakamkan di Puncak Sekuning. Puncak Sekuning ya sudah dimakamkanlah di situ kan sampai disolatkan di depan di Masjid Al Mukhlisin, dikapani sudah dimandikan, dikapani, disolatkan, dimakamkan. Tapi sebenarnya untuk di 23 LR ini yang sudah terdata tuh ada 5 orang lagi yang seperti itu sebenarnya. Ada yang sebatang kara, dia pernah operasi hernia, anaknya udah kate karena dia belum pernah menikah sama sekali kan keluarganya udah ada di sini, dia sendirian di situ di blok 2 ada sudah masuk data ke kami. Itu kendalanya yang seperti itu banyak di sini. Jadi ada 5 orang ya kurang lebih ya? Iya, tapi kalau yang seperti Bapak yang dikasih dibantu sama Novi tadi kan enak, beliau itu kan datanya ada kan, hitung datanya enak. Kalaupun misalnya kartu KIS ya belum ada kita buatkan. Kalau ini kan yang mereka ini kan intinya menurutnya seperti bisa dikatakan nomaden, berpindah-pindah. Pak Abdul Rani almarhum itu, beliau itu kan bukan warga sini. Iya, berpindah-pindah terus. Seminggu dia ada kan, seminggu nggak ada lagi. Jadi kita tuh nak bantunya tuh itu kesulitannya tuh ke situ. Kalau misalnya beliau bukannya domisili di sini kan bukan kontrak, cuman ditumpangin kayak sama warga kan, ya silakan ya nunggu kan gitu. Tapi kan kadang ada, kadang tidak kan. Nah itu kesulitan juga. Sebelum bulan puasa itu kan beliau ini kan makannya dikasih warga sekitar sini. Ya namanya pas bulan puasa kan orang kan puasa kan. Nah mungkin itu jadi koleknya ke situ. Drop ya? Drop, jatuh benar-benar jatuh. Sudah kita ke sini, sudah saya sebelum viral itu sudah ke sini. Karena laporan Bu RT Pak Caman, Pak Abdul Rahman itu sudah buang kotoran di sembarang tempat, sudah pokoknya tidak layak lagi lah kan. Sudah koordinasi lah ke dinas sosial. Pak Caman Pak itu Pak intinya kan kita pemerintah ini kan tidak bisa langsung bawa kan ada regulasi. Pertamanya itu kan tidak diuruskan data kependudukannya, kartu KIS-nya, kan jaminnya nanti gimana pengobatannya kan. Nah kesulitannya di situ. Ketika kita masuk di tahapan itu
keduluan viral. Sebenarnya itu masalahnya bukannya kita tidak peduli. Kalau peduli itu sudah lama. Peduli, semuanya peduli, warga juga peduli, ya, Pak? Peduli, itu intinya. Tapi sepintas seperti pemerintah tuh tutup mata bukan ke sana. Padahal kita ada regulasi. Beliau ini kan kalau memang seperti Bapak yang dibantu tadi, kan ada Pak, ada kisnya, ada kakaknya, ada kan. Pak, mau tidak kita bawa ke rumah sakit? Iya, bersedia. Ada yang bersedia, ada yang enggak kan. Yang bersedia kita panggil, koordinasi dengan puskes, pinjam ambulan, bawa ke sana kalau tidak kasih ongkos misalnya kan. Nanti biaya pengobatan di rumah sakit kan ditanggung oleh KIS. Lah kalau yang tidak kasih data sama sekali, yang penduduknya nomaden, nah itu kesulitannya di situ kita itu. Bukan tidak peduli. Bapak itu kemarin kemana? Udah pindah Pak ke Blok Besar. Datang lagi, nah itu kesulitannya di situ. Oke. Ya udah. Kalau gitu, jadi itu penjelasannya ya Pak ya, bukan karena pemerintah nggak peduli, Bukan. karena sebelum viral juga emang udah ditindaklanjuti, udah Iya. dilihat, tapi kembalikan lagi ada regulasi dan prosedur yang tersedia di Iya, pemerintah di gitu. samping itu kesulitannya tuh karena beliau ini kan almarhum ini udah ada data sama sekali. Iya. Keluarganya pun udah ada kan. Jadi bingung kita namanya siapa Bapak ini, sedangkan diajak komunikasi Susah ya? nggak bisa lagi diajak komunikasi. Ada orang-orang yang tertentu yang bisa diajaknya, dia mau diajak ngomong kan. Itu pun kadang-kadang connect, Kadang-kadang nyambung, enggak. kadang enggak kan. Jadi komunikasinya sulit. Kita nak data nama aslinya pun baru terakhir, baru tahu kan bahwa nama almarhum itu Abdul Rani. Penduduk sini kan manggilnya Pak Kencot itu kan, tapi tidak enak negara kan Pak almarhum Pak Abdul Rani itu baru tahu pas di akhir itu namanya Abdul Rani bin Yansi. Jadi istrinya udah meninggal, anaknya juga udah meninggal ya Pak? Anaknya satu sudah meninggal, istrinya udah meninggal. Jadi nggak ada siapa-siapa Udah ada lagi. siapa-siapa lagi. Sudah Bu RT itu udah keliling-keliling nyarinya tuh Pak. Dekat ini ya Pak Mama aja sudah apa boleh buat. Makanya Pak Camat kan langsung mengumpulkan tim dari catatan sipil, dari Dinsos. Jadi bagaimana caranya beliau ini harus ada data, ada KIS ya. Jadi hari itulah karena dikumpulkan satu meja oleh Pak Camat bisa dibuatkan. Tapi by accident ini kan bukan kalau regulasi ya mungkin kesulitan gitu kalau sesuai regulasi SOP-nya kesulitan kita untuk memunculkan data-data itu kan. Tapi kalau accident yang bersangkutan ini butuh penanganan yang cepat, ya koordinasi di atas banyak selesai. Kartu KIS-nya ada, kakaknya ada, KTP-nya ada sampai yang pemakaman itu sudah cukup. Baik. Accident jadi Oke. Jadi almarhum dimakamkan di mana Pak? di Puncak Sikuning, Puncak Taman Sikuning. Pemakaman Umum Puncak Sikuning. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting almarhum sudah mendapatkan penanganan sebelum di akhir hayatnya ya Pak ya gitu, dan kita pun di sini sudah melakukan yang terbaik, entah mungkin dari relawan, Ya. dari aparat setempat gitu, semua udah bergerak Warga. kok gitu, warga. Dan sebelum viral pun warga sudah bergotong royong membantu Ya. almarhum gitu, memberikan makan, minuman, terus perhatian gitu ya Pak. Tapi sekali lagi Allah berkehendak lain, dan almarhum juga udah nggak sakit lagi, udah mendapatkan tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya udah, kalau gitu makasih banyak ya Bapak, sehat-sehat. Nah, semoga nanti kita bisa kesini lagi dan berkolaborasi lagi ya Pak ya, Insya Allah. untuk membantu warga yang ada di dusun Kelurahan 23 Ilen. Kelurahan 23 Kecamatan Ilir. Bukit Kecil. Karena ini banyak banget ya Pak Banyak. bloknya. Kalau ada datanya di kakak sudah ambil datanya, data penduduk yang benar-benar kategorinya dia tuh sebatang kara. Dia sebatang kara tuh ada yang memang belum pernah menikah sama sekali. Berapa orang tuh Pak untuk seluruh? Ada 5. Oh, 5 total. Yang sudah saya data. Kalau Ada yang kakak benar-benar tidak mampu banget, kalau kategorinya memang tidak mampu. Yang bapak yang satunya itu atas nama Pak Anca itu, dia itu kan sudah tua, operasi hernia. udah nggak bisa jalan. Udah bisa di rumah baik. Operasi hernia kan. Sudah operasi hernia. Makannya dari tetangga itu. Sudah ada datanya di kita. Kemarin kan sudah saya temuin, Pak. Kira-kira kan ada kalau ke panti jompo yang di situ kan dapat makan, dapat pengobatan. Oh, Pak Lurah, aku udah kalah, aku di sini lah. Ya Pak mana maksanya kan? Iya, iya, iya. Gimana maksanya kan? Itu banyak gitu. Ada yang di ujung tuh ibu-ibu perempuan kan belum pernah menikah juga. Sama Ya keluarganya nggak ada di rumah susun, keluarganya di Talang Kelapa. Tapi aku ngomong sama dia, kalau boleh ditanyain dia, Bu, kalau misalnya ada enak badan atau pusing apa-apa Kabarin. jatuh, cepat kabari ke kantor Iya. lurah. Beliau itu nangis kan,
Oh terima kasih Pak Lurah. Iya kataku. Kami kan bukannya paranormal Bu, tahu warga tuh yang tiba-tiba Semuanya ya. jatuh kan. Apalagi kan ini banyak ya Pak ya. Nggak Iya. mungkin semuanya kita tahu di masalahnya satu persatu. Iya. Butuh ini kan Iya. kita juga keterbatasan. Betul ya Pak? Tapi selalu saya sosialisasikan Bu RT. Kalau misalnya Pak RT, kalau misalnya ada warga kita yang butuh penanganan yang sifat dia itu cepat hubungi. Iya. Kayak itu. Tanyalah sama Bu RT, sudah kita sosialisasikan. Tapi yang namanya kita sudah kerja maksimal ya duluan di up ya. Apa Iya. boleh buat lillahi Iya. ta'ala kan yang penting Kalah kita ya, sudah Pak. bekerja ya. Betul. Tapi ada bagusnya juga waktu itu di up itu kan. Jadi SOP untuk yang data segala macam itu Lebih kan baik lagi, lebih Jadi cepat. caranya lebih cepat. Tapi yang kita sayangkan kan sebelumnya itu nah pranya itu sudah kita sampaikan sebagai lurahnya sudah Iya, nggak yang penting apa-apa. bulau itulah sehat lah ada itu sakit Iya, lagi kan. betul. Ya udah. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak. Ya, Nanti sama-sama. insya Allah kita ke Palembang, kita silaturahmi lagi. Insya Allah, Mungkin ya. ada yang bisa kita bantu. Insya Allah kita bantu ya Pak ya. Oke, ini kita mepet harus ke bandara, jadi kita harus segera. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak, Kami sama-sama. peduli dengan Sama-sama. warga kami. Sama-sama. Inilah kondisinya. Tapi ya apa cak mana lagi kita Iya. kan inilah keadaannya kan. Siapa tahu bisa disuarakan melalui channelnya Nopi, ada kawan-kawan yang istilahnya punya lebih bisa membantu. Amin. Karena kan kalau pemerintah itu yo Keterbatasan. terbatasan sudah tuh yo banyak warga nih. Iya, paham. Mungkin nggak tercover seluruhnya, tapi insya Allah kita berbuat yang terbaik lah untuk warga Amin, kita. amin. Ada teman-teman kita yang punya kecukupan duit lebih bisa Berbagi. kalau misalnya kami tidak mau intervensi loh, silakan mereka tuh mau menyumbangkan tanpa cukup koordinasi baik. Kami dampingi, kami tidak mau intervensi yang masalah mereka menyalurkan terserah. Iya. Kami dampingi, nah Itu aja udah cukup ya Pak Iya ya. itu aja sudah lebih dari cukup untuk warga kami. Oke, itu aja ya guys, karena kita harus sekali lagi ke bandara jam 1, jadi 1 jam setengah kita udah harus nyampe bandara ya. Kenapa Pak? Nanti ya Pak, soalnya jam 1 udah harus bandara. Iya mepet, iya. Nah kita juga bawa yang disabilitas mental dilecehkan dan sekarang kondisi hamil 7 bulan. Nanti kita setelah melahirkan akan kita kembalikan ke keluarganya dikarenakan ada kelainan di janinnya, jadi kita harus bawa ke Jakarta gitu. Nanti insya Allah kita pasti kesini lagi kalau Allah berkehendak dan panjang umur, amin ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, sehat-sehat.